Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2BK. Boleh perkenalan diri nggak bang? Nama abang siapa? Yes. Oke, halo semua teman-teman. Ya. Nama aku Farel atau Muhammad Farel Riansyah. Aku merupakan mahasiswa akhir atau semester 7 dari kampus IPB University atau Institut Pertanian Bogor dari Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Oke. Jadi sebelumnya kita izin tanya-tanya nih abang seputar kuliah sama kira-kira lingkungan apa aja sih yang berbeda dari perkuliahan sama sekolah SMA. Nah, jadi kita nih mau tahu nih bang, yang pertama tuh apa aja kesulitan ketika pas kuliah gitu? Apakah ada kesulitan buat beradaptasi? Apakah lingkungannya karena beda banget sama SMA? Terus apakah emang ya udah gitu sama aja kayak SMA? Kira-kira gimana tuh bang? Oke, sebenarnya simpel lagi nih sih. Kalau ditanya kesulitan ketika kuliah, sebenarnya lebih ke arah manajemen waktu, sejujurnya. Karena nanti ketika kuliah tuh nggak fokus di akademik doang, sejujurnya bisa fokus di non akademik juga. Jadi ya paling beratnya ya itu di bagian manajemen waktu, sejujurnya. Dan perkuliahan itu apa ya, tekanan buat akademisnya tuh lebih tinggi gitu loh daripada SMA, sejujurnya. Jadi ya itu yang bikin salah satu jadi kesulitan di dunia perkuliahan gitu. Paling itu sih kalau misalnya ditanya tentang kesulitan ya. Overall aman-aman aja sih, sejujurnya. Oh, oke. Terus berarti perbedaannya apa aja tuh bang yang dihadapi ketika dari SMA terus transisi ke masa kuliah tuh? Oke, berarti ini perbedaan antara SMA dan kuliah, Iya. berarti ya. Kalau perbedaan dari SMA sama kuliah, sejujurnya lebih ke arah tingkat kemandirian sebenarnya. Tingkat kemandirian itu sangat berpengaruh di dunia perkuliahan, sejujurnya. Karena kalau di dunia perkuliahan itu udah nggak bisa yang udah nggak bisa bergantung sama teman, sejujurnya. Karena ya tiap orang pun lulusnya bisa beda-beda kan. Misal kamu sama teman kamu itu kan lulusnya bisa beda, nggak mungkin harus sama terus kayak bentuk tanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya juga lumayan tinggi gitu, apalagi di SMA itu kan jatuhnya masih dipantau sama guru ya, sejujurnya, buat pengawasan segala macam, masih didukung sama guru lah istilahnya, apalagi kayak materi-materi gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kuliah, ya pure murni mesti belajar. Jadi dosen tuh cuma ngajarin basicnya aja, sisanya hal ke detail kecil, nggak mau kita belajar sendiri kayak gitu. Oke bang. Terus kan abang ini udah semester 7 akhir ya di ITB ya bang? Di IPB. Ya di IPB, Nah, IPB. iya semester udah akhir-akhir nih ya bang. Kira-kira tuh abang pakai metode belajar kayak gimana sih buat supaya konsisten tuh di nilai perkuliahannya, terus bisa nyimbangin antara kuliah sama belajar di kuliah sama belajar di rumah? Kira-kira metodenya apa tuh bang? Kalau buat metode belajar kuliah sebenarnya nggak ada metode khusus ya. Lebih ke arah ini sih, ketika kan kalau di kuliah itu ada sesi UTS UAS lah, sama mungkin kayak SMA ya. Itu sesi UTS itu ada di minggu ke-7, sesi UAS itu ada di minggu ke-14. Nah, ya lebih ke arah mungkin persiapan dari UTS UASnya lebih ke arah 2 minggu sebelumnya, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi ya emang belajarnya mesti diniatin, sejujurnya, buat kuliah. Dan cara ngimbangin antara akademik dan non akademik itu balik lagi ke yang pertama tadi, pertanyaan pertama, yaitu manajemen waktu. Jadi gimana caranya manajemen waktunya tuh bisa bagus antara ya akademik sama non akademik kayak gitu. Misal
ada tugas nih yang lebih urgent, ya itu dikerjain dulu baru ke non akademik gitu. Oke, berarti ya intinya belajar ya Bang. Terus buat yang terakhir nih Bang, kan kita masih SMA mau masuk ke kuliah nih. Nah, yang harus dipersiapin ketika mau masuk kuliah nih, waktu kita masih kelas 12, akhir-akhir mau lulus SMA nih, kira-kira apa aja nih Bang? Apakah emang harus belajar dengan giat? Apakah harus kita ngejar start dari awal buat masuk ke perkuliahan? Jadi materi-materi perkuliahan apakah kita harus pelajari sekarang? Apakah emang harus fokus kejar kuliahnya aja Bang? Oke, kalau hal yang dipersiapin sebelum masuk ke dunia perkuliahan, yang pertama yang pasti manajemen waktu. Itu manajemen waktu tuh perlu dipelajari, maksudnya perlu paham lah seefisien mungkin gitu, sebaik mungkin permasalahan manajemen waktu. Terus kalau misalnya kemampuan belajar, sejujurnya untuk kemampuan belajar sendiri ini balik lagi sih sejujurnya. Kalau mau dipersiapin itu sangat bagus karena untuk beberapa universitas dan mungkin untuk beberapa jurusan itu tuh masih pakai pelajaran-pelajaran yang dipelajarin semasa SMA sejujurnya. Kayak matematika dasar segala macam gitu-gitu tuh, trigonometri kayak gitu tuh masih kepake sejujurnya untuk beberapa jurusan ya. Jadi ya yang pertama tadi manajemen waktu, terus kayak dipersiapin buat pembelajarannya juga iya, sama ini sih yang paling penting tuh dipersiapin sebelum masuk ke dunia perkuliahan lebih ke arah jurusan. Jadi harus tahu misal jurusan itu tuh ngejelasin tentang apa, misal jurusan aku ya teknologi hasil perairan misal. Nah di jurusan aku tuh dia apa sih yang dikerjain di jurusan aku, misal pembuatan produk segala macem dari rumput laut, terus kayak pembuatan kosmetik kayak gitu-gitu sih. Jadi pahamin jurusan yang diambil istilahnya kayak gitu. Jadi mesti tahu nih jangan sampai kayak main sampling, main asal-asalan masuk jurusan ternyata nggak betah segala macam kan sayang kan. Jadi ya yang paling penting itu harus paham dengan jurusannya sih sejujurnya. Itu. Oke, jadi itu sudah dari semua pertanyaan dari kami. Dan ini terakhir nih Bang, ini bukan pertanyaan sih. Kira-kira kesan dan pesannya ketika buat kita nih, buat yang masih SMA nih mau lulus ke kuliah, mau lulus dan mau kuliah, pesannya apa nih Bang? Kita harus kayak gimana? Oke. Buat pesannya semangat aja, gak usah panik, gak usah gimana-gimana mengenai dunia perkuliahan. Terus buat persiapannya juga dipersiapin semaksimal mungkin aja, karena rezeki juga nggak ada yang tahu kan sejujurnya. Kalaupun emang rezekinya ya alhamdulillah, kalau belum ya nggak apa-apa, masih ada banyak kesempatan. Jadi ya tetap dicoba aja sih segala kemungkinan tuh. Jadi cari-cari peluang aja segala macam itu. Intinya itu aja sih, tetap semangat aja karena ya paham kok kelas 12. Ya kelas 12 ya kalian ya? Iya, kelas 12 tuh ya kelas yang akhir dari masa SMA, dan itu lumayan capek segala macam karena dikejar belajar buat perkuliahan segala macam, tapi gak apa-apa, emang worth it itu kok. Jadi ya tenang aja sih. Paling gitu. Oke, jadi terima kasih nih Bang buat pencerahannya ke kita ya. Dan terima kasih juga nih Bang udah mau nyempatin waktunya buat kita tanya-tanya. Dan maaf banget nih mengganggu kesibukannya, ngerepotin ya, maaf banget nih Bang. Ya jadi sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih Bang buat ke sesi wawancara ini. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup. Oke, cukup. Oke, baik. Mungkin segitu aja Bang buat pertanyaan dari kita. Dan kalau misalnya ada kita salah kata mohon dimaafkan. Kalau misalnya emang
ya ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya bang. Sekali lagi terima kasih, mungkin bisa ditutup Safira. Ya udah sekian dari kami bang. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga. Itunya matiin. Rendir.